Bab 417 Umpan Membunuh Pangkat Lord Sejati. Para jenius dari tiga sekte yang memperhatikan tindakan Zhao Feng bingung. Panah, Zhao Feng saat itu bisa dianggap legendaris. Itu seperti seekor ikan yang menghindar melalui cabang-cabang pohon menjulang Yao dan menemukan jalan kehidupan kapanpun ia tampak terpojok. Setiap serangan dari Traing Tri Yao dapat menghancurkan mereka yang berada di alam roh sejati dan di lingkungan ini, panah Zhao Feng mencapai sasarannya. Keterampilan memanah seperti itu bisa membuat pemanah normal menatap kagum. Memukul target tidak terlalu sulit karena mata spiritual Tuhan saya, tetapi kesulitan sebenarnya adalah tidak merusak buah. Setetes keringat dingin muncul di kepala Zhao Feng karena kelelahan. Jika buah esensi pohon Yao rusak, maka panah Zhao Feng akan sia-sia tidak peduli seberapa terampil itu. Jika terlalu banyak energi digunakan, panah Lohou akan jatuh di tengah jalan dan tidak mengenai target. Sebaliknya, jika kekuatan petir pada panah terlalu banyak, itu akan menghancurkan pohon esensi buah Yao. Zhao Feng harus mengendalikan semuanya dengan sempurna dan bahkan menyesuaikan panah Lohou dengan mata spiritualnya di tengah jalan. Gelombang. Zhao Feng menghela nafas tetapi tidak menarik panah Lohou. Selama Zhao Feng menaruh energi di dalam busur Lohou, dia bisa membuat panah Lohou kembali. Secara teori, karena panah Lohou telah menembus buah pohon esensi Yao, itu akan membawa rampasan perang juga. Ini adalah cara aman Zhao Feng untuk mendapatkan pohon esensi buah Yao. Dua faktor diperlukan untuk mewujudkan hal ini. Kontrol mata spiritual Allah dan ketiga sekte dibutuhkan untuk mengalihkan pohon Yao yang menjulang tinggi. Tanpa bantuan ketiga sekte, pohon meroket Yao akan mengganggu Zhao Feng di tengah jalan. Waktunya untuk mendapatkan upahku. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi harapan. Panah saat itu adalah mengarah ke buah. Sekarang dia harus mendapatkannya kembali. Kesulitan mendapatkan buah kembali sedikit lebih mudah daripada sebelumnya karena kekuatan panah pertama perlu dikontrol dengan sempurna. Terlalu banyak kekuatan akan menghancurkan buah dan terlalu sedikit tidak akan mencapai sasaran. Namun, mendapatkan panah kembali tidak memiliki masalah. Pohon esensi buah Yao milik pohon menjulang Yao dan buah akan tangguh dari serangan dari pohon menjulang Yao dan bukannya menjadi diisi ulang. Bocah itu sedang berusaha. Yu Luo, yang datang dari belakang, melihat busur Lohou di tangan Zhao Feng kemudian pada panah Lohou dan matanya menyala. Dia tiba-tiba mengerti ibu dan putra Zhao Feng Lohou Bo. Selama Zhao Feng memasukkan sedikit ki roh sejati, panah Lohou akan kembali dan membawa pohon esensi buah Yao kembali bersamanya. Semua orang dari ketiga sekte juga menyadari hal ini. Anak itu menggunakan metode ini untuk mengambil buah-buahan. Beberapa jenius dari ketiga sekte iri dan cemburu. Kekuatan hidup yang terkandung dalam buah esensi pohon Yao sangat besar. Hanya satu buah saja yang bisa menyelamatkan hidup seseorang. Singkatnya, itu adalah kombinasi dari buah gelas darah dan rumput yang hidup kembali dan memiliki energi 50–60% dari keduanya. Itu mudah diserap dan bisa menyembuhkan beberapa luka yang tersembunyi. Dibandingkan dengan ini, meskipun buah gelas darah dapat sangat meningkatkan budidaya, sangat mungkin meninggalkan luka dan lebih cocok untuk mereka yang melatih Dao of Blood. Zhao Feng tidak menyesal memilih jamur racun bumi yin atas buah gelas darah sama sekali dan buah esensi Yao pohon ini jelas lebih cocok daripada buah gelas darah untuknya. Kembali, Zhao Feng mengedarkan beberapa ki dari roh sejati ke Lohou Bo. Weng gelombang. Sebuah cahaya muncul di panah Lohou saat terbang kembali ke Zhao Feng. Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhan untuk memastikan itu tidak terkena cabang dan prosesnya jauh lebih mudah daripada menembaknya. Siu, panah Lohou kembali dan membawa kembali buah esensi pohon Yao bersamanya. Hadiahnya ada di sini. Dengan buah esensi ini, aku bisa dengan cepat menerobos ke puncak True Mystic Rank dan kemudian setelah beberapa saat, True Lord Rank tidak akan memiliki hambatan sama sekali. Zhao Feng mengangguk puas. Dia tidak perlu mengambil risiko sebanyak 3 True Lord Ranks tetapi bisa mendapatkan pohon esensi buah Yao juga. Tepat pada saat ini, sebuah suara muncul dari belakang. Zhao Feng, kerja bagus, aku akan datang membantumu. Kegembiraan dan niat membunuh terlintas di mata Yu Luo saat dia masuk. Mendengar ini, ekspresi Zhao Feng menjadi gelap dan hampir mulai mengutuk. Posisinya sekarang sangat unik. Akar-akar di tanah tidak bisa mencapainya dan cabang-cabang pohon menjulang Yao terlalu jauh. Ini berarti bahwa Zhao Feng bahkan tidak membutuhkan bantuan Yu Luo.
Apa yang ingin dilakukan Yuluo sangat jelas. Yuluo ini sangat licik. Ya, harta yang sangat berharga pergi ke Yuluo sekarang. Bocah itu sangat sial, begitu banyak kerja keras yang sia-sia. Petik 2. Para jenius dari Blackcliff Palace dan Moon Demon Palace merasa menyesal dan banyak yang berpikir mengapa mereka tidak beruntung. Sisi sekte spiritual bulan murni. Para jenius juga memahami niat Yuluo dan beberapa menemukan ini tanpa malu sementara yang lain senang melihat ini. Hehe, belalang menguntit jangkrik tetapi di belakang mereka mengintai Oriole. Petik 2. Kegembiraan muncul di hati Yuluo. Dia mengikuti Zhao Feng karena dia ingin menyingkirkannya, tetapi surga sepertinya mencintainya dan memberinya keberuntungan ini. Bunuh Zhao Feng, ambil buahnya dan setelah aku menyerapnya, aku akan bisa mencapai tahap akhir True Lord Rank dengan cepat. Pada saat itu, Ye Yanyu, perempuan jalang itu, harus memberiku wajah. Petik 2. Hati Yuluo dipenuhi dengan kebahagiaan dan meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan mendekati Zhao Feng. Dengan budidaya True Lord Rank tahap awal, akan sangat mudah untuk membunuh True Mystic Rank yang datang dari desa. Di matanya, buah esensi pohon Yao sudah menjadi miliknya. Zhao Feng melayang di udara, sementara ekspresinya berubah dan pikirannya berubah. Menghindari Yuluo itu mudah bagi Zhao Feng tetapi jika dia melakukan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Oh well, sekarang, Istana Iblis Bulan telah kehilangan satu True Lord Rank dan sekte spiritual bulan murni terlalu kuat dan mungkin tidak seimbang situasi. Zhao Feng membuat keputusan untuk membunuh Yuluo. Sekarang masalahnya, bagaimana dia akan membunuh Yuluo? Menggunakan kartu tersembunyi Zhao Feng, tidak sulit untuk membunuh Yuluo tetapi kesulitannya adalah bagaimana terus menyembunyikan kekuatannya dan membuat kematian Yuluo kecelakaan sehingga tidak ada yang curiga pada Zhao Feng. Membunuh pangkat Lord sejati sudah tidak mudah, terutama jika mereka memiliki perbedaan dalam kultivasi. Selain itu, Zhao Feng perlu melakukannya dengan diam-diam. Dalam situasi normal, Zhao Feng bahkan tidak akan berani berpikir tentang membunuh peringkat Lord sejati sebelum pengumpulan naga suci-suci. Itu dia, mata Zhao Feng menyala saat dia datang dengan sebuah rencana. Memang, dalam situasi normal, akan sulit untuk melakukannya tetapi bukan tidak mungkin untuk menyalahkan. So, Zhao Feng terbang kembali ke arah Yuluo, sepertinya tidak menyadari niat membunuh yang terakhir. Dia juga menempatkan panah Lohou sedikit lebih dekat ke tanah. Akar yang menjulang tinggi pohon Yao bisa mencapai beberapa mil dan segera Zhao Feng hanya 10 meter jauhnya dari atas tanah. 10 meter hampir berada di jangkauan serangan pohon merangkak Yao. Zhao Feng tidak turun lebih jauh karena dia akan diserang oleh akarnya. Pohon esensi buah Yao di tangannya seperti cahaya dalam kegelapan yang pasti akan diawasi oleh pohon Yao yang menjulang tinggi. Pada saat ini, Yuluo hanya berjarak 20 hingga 30 meter dari Zhao Feng yang merupakan tempat yang sangat efektif untuk menyerang. Dusun, mati. Wajah tampan Yuluo dipenuhi dengan kedinginan dan bengkok. Dia mengangkat tangannya dan pisau bulan transparan yang jarak tembaknya 10 hingga 20 yard ke arah Zhao Feng. Sua-sua, sosok Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi dua dan dia dengan sempurna menghindari serangan pisau bulan. Dua tepat Zhao Feng melaju ke tanah. Bam! Dengan lambaian tangannya, Yu Lao menghancurkan salah satu, Zhao Feng, dan yang lain mengungkapkan kepanikan, jelas tubuh yang sebenarnya, dan melaju ke arah pohon Yao yang menjulang tinggi. Tidak baik, setelah Zhao Feng dibunuh oleh pohon menjulang Yao, buah esensi pohon Yao juga akan jatuh. Ekspresi Yuluo berubah secara dramatis saat dia mengejar Zhao Feng. Pada saat yang sama, di pohon di hutan, Zhao Feng yang tak terlihat bergumam pada dirinya sendiri, Yuluo, kamu harus mati. Zhao Feng yang tak terlihat adalah Zhao Feng sejati. Seseorang yang telah mengungkapkan tampang panik saat itu juga adalah Zhao Feng yang asli, tetapi setelah dia mengungkapkan tampang panik, dia menciptakan Yin Shadow Doppelganger sementara tubuh aslinya menjadi tidak terlihat. Pada titik ini, Yuluo hampir berhasil menyusul Yin Shadow Doppelganger dari Zhao Feng. Mata hati, Zhao Feng menggunakan Eye of Heart sementara dia tidak terlihat dan memperbesar keserakahan dan keinginan dalam pikiran Yuluo. Masalahnya adalah punggung Yuluo berbalik ke tiga sekte dan mereka tidak bisa melihat perubahan di wajahnya. Yang paling penting, tubuh sejati Zhao Feng tidak terlihat dan menggunakan pohon-pohon sebagai penutup, tidak ada yang melihatnya. Zhao Shadow Doppelganger milik Zhao Feng menyelam ke dalam lubang di tanah dan memudar.
Buah esensi Yao pohon saya. Yuluo telah kehilangan akal dalam keinginan yang tak terbatas dan keserakahan dan di bawah mata hati Zhao Feng, ia terjun ke dalam lubang. Bam 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 sua, lusinan akar menjulur melalui tanah dan melingkari Yuluo. Sepertinya mereka sudah siap untuk sementara waktu. Tidak baik, ekspresi para jenius dari sekte spiritual bulan murni berubah. Arg, Yuluo melolong, tetapi teriakannya terhenti di tengah jalan dan dia terpelintir sampai mati, menjadi pupuk baru. Bab 418 Peningkatan Budidaya. Saudara Yuluo, adegan di depan mata mereka membuat dua wanita dari Pure Moon Spiritual Sect menjerit. Para jenius dari Blackcliff Palace dan Moon Demon Palace mengambil napas dalam-dalam saat mereka bingung dan terkejut. Bagaimana Yuluo bisa begitu dekat dengan tanah? Dia mungkin dipenuhi dengan keserakahan, kehilangan akal dan secara tidak sengaja memasuki kisaran akar. Zeze, pangkat Lord sejati ditipu oleh gambar palsu. Jubah bocah itu adalah barang bagus. Petik 2. Mereka dari dua sekte yang lain jelas-jelas senang. Kekuatan Pure Moon Spiritual Sekte terlalu kuat dan bahkan jika Blackcliff Palace dan Moon Demon Palace bekerja sama, mereka mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Sekarang setelah sekte spiritual bulan murni kehilangan ranking Lord sejati, kekuatan mereka menurun dan menjadi lebih seimbang. Kematian Yuluo membuat para jenius sekte spiritual bulan murni tidak dapat menerima ini. Tapi itu sudah terjadi dan tidak ada yang bisa diubah. Di mana Zhao Feng pergi? Apakah dia ada sesuatu dalam kematian saudara Yuluo? Mata dua laki-laki dari sekte spiritual bulan murni, yang memiliki hubungan yang baik dengan Yuluo berkelip-kelip dengan kecurigaan. Sua, kilatan petir muncul di pepohonan. Zhao Feng, pandangan ketiga sekte mendarat di Zhao Feng. Zhao Feng berpura-pura panik dan menggertakkan giginya, bahwa Yuluo ingin membunuhku dan mengambil pohon esensi buah Yao. Apakah semua orang melihat itu? Jadi ini adalah bagaimana sekte spiritual bulan murni yang murni memperlakukan tamunya. Petik 2. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mulai menyalahkan Yuluo. Kemana Yuluo pergi? Zhao Feng dengan cepat mendekati sisi pure sekte spiritual bulan. Ekspresi orang-orang dari sekte spiritual bulan murni jelek dan wajah dua gadis pucat pasi. Kakak Yuluo, dia mati dari pohon. Petik 2. Salah satu gadis yang lebih akrab dengan Zhao Feng berkata dengan nada bergetar. Apakah dia dibunuh oleh pohon yang menjulang Yao? Saya hanya meninggalkan seorang doppelganger yang mencoba menyelamatkan diri. Bagaimana dia bisa mati? Petik 2. Zhao Feng pura-pura tidak mengerti. Ketika Yuluo meninggal, Zhao Feng telah bersembunyi di pohon-pohon dan tidak terlihat. Tidak ada yang melihat dia melakukan apapun. Ini adalah poin pertama. Kedua, punggung Yuluo menghadap ke arah orang-orang dan perubahan ekspresinya karena Eye of Heart tidak terlihat. Semua orang hanya berpikir bahwa Yuluo telah kehilangan akal sehatnya dan takut bahwa Zhao Feng dan buah esensi pohon Yao akan mati bersama, maka dia melompat ke depan dan melupakan akar pohon Yao yang menjulang tinggi. Tentu saja, masih ada satu detail yang kebanyakan orang tidak sadari. Zhao Feng telah mengambil buah esensi pohon Yao dan melakukan perjalanan dekat ke tanah untuk sementara waktu. Buah esensi pohon Yao adalah inti dari pohon Yao yang menjulang tinggi dan seperti putranya sendiri. Ketika Zhao Feng sengaja mendekati tanah, pohon menjulang Yao telah mengumpulkan banyak akar di dekatnya. Semua ini dilihat oleh mata spiritual Dewa Zhao Feng. Adapun ketika Yuluo mendarat, sejumlah besar akar sudah berkumpul di sana dan langsung membunuhnya. Sisi sekte spiritual bulan murni. Emosi beberapa murid tidak terlukiskan karena mereka melihat bahwa Zhao Feng masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Menurut logika, Zhao Feng telah mati di Training Tree Yao dan Zhao Feng bahkan tidak ada di sana dan malah menjadi korban. Semua ini terjadi di depan mata mereka. Pertama-tama, Zhao Feng tidak ada di sana. Kedua, dia adalah korban dan ketiga, perbedaan dalam kultivasi antara keduanya sangat besar. Bocah bernama Zhao. Meskipun saudara Yuluo tidak terbunuh olehmu, kamu masih memainkan peranan di dalamnya. Petik 2. Betul, jika bukan, karena Anda, saudara Yuluo tidak akan mati. Petik 2. Dua murid yang memiliki hubungan yang baik dengan Yuluo berkata dengan sengit. Zhao Feng langsung terdiam. Logika macam apa ini? Kalian semua tenang, Zhao Feng juga korban. Jika saudara Yuluo tidak serakah, dia tidak akan mati. Petik 2.
Salah satu gadis yang akrab dengan Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengatakan dan para murid dari Sekte Spiritual Bulan Murni memutuskan untuk menunggu sampai Ye Yanyu kembali untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan ini. Setelah semua, Sekte Spiritual Bulan Murni adalah kekuatan yang benar dan Zhao Feng memiliki kesepakatan dengan Ye Yanyu. Brat, kamu lebih baik menyerahkan buah sebelum Sister Ye kembali atau... Petik 2. Seorang lelaki True Mystic Rank pucat berkata ketika matanya berbinar berusaha menyembunyikan keserakahan. Dengan kultivasi True Mystic Rank puncaknya, dia memiliki peluang besar untuk menerobos ke True Lord Rank jika dia memakan pohon esensi buah Yao. Kesenjangan antara True Mystic Rank dan True Lord Rank sangat besar. Zhao Feng tersenyum dan tidak repot-repot menjawab. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan pohon esensi buah Yao dan mulai memakannya gigitan demi gigitan. Buah esensi pohon Yao adalah ukuran semangka dan Zhao Feng perlu waktu untuk menyelesaikannya. Pohon buah esensi Yao. Nak, beraninya kamu. Petik 2. Kedua pria, yang memiliki hubungan yang baik dengan Yu Luo, meraung dan melompat ke arah Zhao Feng. Hehe, jadi kalian berdua tidak peduli tentang kematian Yu Luo tetapi ingin mendapatkan pohon esensi buah Yao sebagai gantinya. Kata Zhao Feng dengan nada mengejek. Mati. Ekspresi kedua murid berubah saat mereka menyerang. Salah satu dari mereka mengirimkan pedang cahaya bulan yang samar, yang bisa menembus gunung, sementara yang lain memanggil gelombang cahaya bulan yang bisa membunuh gerombolan binatang kecil. Suara mendesing. Sosok Zhao Feng menghilang dan dengan kilat, dia muncul di sisi lain, perlahan-lahan memakan pohon Yao esensi buahnya. Membunuh. Kedua murid terus menyerang Zhao Feng. Sua-sua, bum-bum. Sosok Zhao Feng melintas dan tidak peduli seberapa sengit serangan dari keduanya, mereka bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya. 10 napas kemudian, Zhao Feng selesai makan buah esensi pohon Yao. Wajahnya merah dan aura penuh kehidupan terpancar darinya. Kedua murid itu mengertakkan gigi dalam kebencian dan membusungkan keluar masuk. Mereka jelas tidak sengaja ingin menyusahkan Zhao Feng. Tujuan sejati mereka adalah pohon esensi buah Yao. Namun, kecepatan Zhao Feng telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia bermain-main dengan mereka dan selesai makan pohon esensi buah Yao sambil dikejar oleh keduanya. Ketika Zhao Feng selesai makan buah esensi pohon Yao, kekuatannya akan meningkat lagi dan mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk mengganggu. Efek buah esensi pohon Yao memang kuat. Zhao Feng merasa dirinya dipenuhi dengan kehidupan dan seluruh tubuhnya menjadi bersih. Tingkat energi mentalnya memungkinkannya untuk menyerap jumlah energi maksimum dari buah esensi pohon Yao. Jika itu adalah True Mystic Rank normal lainnya, mereka akan membuang setidaknya 80% buah esensi pohon Yao atau memakannya secara terpisah. Namun, untuk mempersingkat masalah, Zhao Feng memakan semuanya sekaligus di depan orang-orang. Karena tingkat energi mentalnya yang tinggi, Zhao Feng bisa menyerap setidaknya 60% dari buah esensi Yao pohon, yang memungkinkannya untuk melanjutkan dari tahap akhir True Mystic Rank ke puncak True Mystic Rank. Pada titik ini, aura Zhao Feng naik dengan cepat. Kulitnya segar dan lembut, memberi orang perasaan dia menjadi lebih muda. Meningkatkan umur dan penampilan adalah efek samping dari pohon Yao Essence Fruit. Kemampuan sejati pohon Yao Essence Fruit adalah meningkatkan Yuan Qi milik Zhao Feng. Segera, budidaya Zhao Feng mulai menutup di puncak True Mystic Rank. Jika itu adalah tahap normal True Mystic Rank tahap akhir lainnya, mereka tidak akan dapat meningkat begitu cepat bahkan jika mereka memiliki pohon esensi buah Yao. Namun, tingkat energi mental Zhao Feng telah mencapai tahap awal True Lord Rank dan bahkan lebih kuat dari tahap awal True Lord Rank. Ketika tingkat energi mental seseorang cukup tinggi, kultivasi mereka juga akan meningkat dengan cepat. Pada titik waktu ini, ketiga tuan sejati mencoba untuk kembali dari kedalaman pohon Yao yang menjulang tinggi. Qi Gui dari Black Cliff Palace kusut dan akhirnya mendapatkan satu pohon esensi buah Yao. Zhuang Wan'er dari Istana Iblis Bulan juga mendapat pohon esensi buah Yao sedangkan kucing pencuri kecil dan Ye Yanyu sama-sama menerima masing-masing satu buah esensi pohon Yao dan kucing pencuri kecil sudah memakannya. Namun, meninggalkan kedalaman pohon menjulang Yao lebih sulit daripada masuk. Gelombang. Pohon menjulang Yao meraung dan cabang-cabangnya menyapu, mengirim angin yang menakutkan kemana-mana. Bagian dalam Training Tree Yao tertutup debu dan tanah. Siu-siu-siu, akar muncul dari tanah yang membentuk jaring dan memblokir jalan keluar dari tiga True Lord Ranks.
Buah esensi pohon Yao seperti keturunan pohon Yao yang menjulang tinggi dan menyaksikan mereka dicuri di depan matanya adalah sesuatu yang tidak tahan. Untuk membuat para pelaku tetap di belakang, pohon menjulang Yao menjadi hampir gila dan bahkan menghancurkan beberapa cabang dan akarnya. Ini berarti bahwa bahkan jika Train Tree Yao bisa membuat 3 True Lord Ranks tetap di belakang, itu juga akan terluka. Tapi pohon merpati yang marah, Yao tidak peduli lagi. Kami hanya memiliki kesempatan untuk hidup jika kami bertiga bekerja sama. Zhuang Wan'er berteriak dan menyebarkan teknik rahasia iblisnya yang hampir membakar ki-nya dari roh sejati. Aura gelap yang aneh mengelilinginya dan melahap setiap serangan dari dunia luar. Apa teknik rahasia yang istimewa? Zhao Feng memandang dengan mata spiritual Tuhan dan yakin bahwa medan di sekitar Zhuang Wan'er dapat melahap serangan apapun di bawah Origin Core Realm dan bahkan serangan Origin Core Realm yang normal akan melemah 3 hingga 40%. Itu, Demon Force Moon Force Palace, Moon Demon Palace, yang diimprovisasi dari Heavenly Demon Power Field. Kekuatannya akan berlipat ganda di bawah sinar bulan. Petik 2. Pada saat yang sama, Qi Gui dan Ye Yanyu menggunakan teknik rahasianya karena kehidupan mereka bergantung padanya. 3 True Lord Ranks ini berasal dari Sekte Bintang 2 dan mereka jelas memiliki kartu mereka jika mereka mampu mencapai kedalaman pohon meroket Yao. Di antara mereka, Ye Yanyu mengeluarkan slip giok aneh yang dia hancurkan dan seorang Dewi Suci berjubah bulan muncul dari sana. Apa yang sedang terjadi? Bukankah itu Dewi Bibi Sein Moon dari sekte kami? Petik 2. Itu adalah benda pelindung yang dibuat dari para ahli di Void God Realm dengan menggunakan esensi darah mereka dan bahan Void God Realm. Itu bisa memberi Sister Ye 1/10 pertahanan Dewi Bulan Bibi atau 1 serangan. Petik 2. Para murid dari Sekte Spiritual Bulan Murni menghela nafas. Setelah menerima perlindungan Dewa Void, Ye Yanyu akan bisa mengulur waktu bahkan melawan mereka yang berada di alam inti asal. Seperti yang diharapkan dari Sekte 2 Bintang. Metode seperti itu tidak terpikirkan. Sulit membayangkan seberapa kuat faksi Bintang 3 dan Bintang 4 akan. Petik 2. Zhao Feng menanti-nanti masa depan. Pada saat ini, ki-nya dari roh sejati menerobos penghalang dan memungkinkannya mencapai puncak True Mystic Rank. Bab 419 Kecurigaan. Ketika 3 True Lord Ranks berada dalam situasi berbahaya, Zhao Feng telah mencapai puncak True Mystic Rank dengan bantuan pohon esensi buah Yao. Karena dia telah memakan buah esensi pohon Yao dengan tergesa-gesa, Zhao Feng tidak dapat sepenuhnya menyerap energi. Sumber roh sejatinya tidak dapat berkembang lagi karena telah mencapai batasnya. Untuk tidak menyia-nyiakan apapun, Zhao Feng menyegel bagian dari buah esensi pohon Yao di sumber roh sejati bajak laut bulan. Di puncak sumber roh sejati bajak laut water, itu lebih besar dan murni daripada Zhao Feng. Namun, sumber roh sejati ini hampir habis. Tetapi setelah kekuatan hidup dari buah Yao Essence Fruit masuk ke dalamnya, itu mulai pulih. Sumber roh sejati bajak laut water bukan hanya penyimpanan kedua. Itu juga bisa terbakar pada saat-saat kritis. Petik 2. Zhao Feng juga tahu ini adalah salah satu kartunya, tetapi tidak ada situasi yang membutuhkan Zhao Feng untuk membakarnya. Membakar sumber roh sejati dan ki roh sejati berbeda. Membakar ki dari roh sejati akan meningkatkan kekuatan pertempuran secara dramatis dan akan merusak fondasi jika itu berlanjut untuk waktu yang lama, sedangkan membakar sumber roh sejati menghancurkan kultivasi sendiri dan seseorang membayar mahal. Peningkatan kekuatan pertempuran akan terbalik beberapa kali. Jika seseorang membakar sumber roh sejati terlalu ganas, itu adalah penghancuran diri. Setelah terobosan dalam kultivasi, Zhao Feng juga menaruh perhatian pada 3 True Lord Ranks. Manusia tak tahu malu, tetap di belakang. Pohon menjulang Yao melolong marah dan menjadi gila. Itu mematahkan beberapa cabang dan akarnya sendiri untuk memblokir manusia-manusia ini yang telah mencuri keturunannya. Orang harus tahu bahwa pohon menjulang Yao hampir di tingkat Origin Core Realm dan di bawah serangan gila, sangat mungkin bahwa itu akan membunuh 3 Lord True Ranks. Di antara mereka, Ye Yanyu menghadapi tekanan paling besar karena dia dan kucing kecil pencuri itu mengambil 2 buah esensi pohon Yao dan paling dibenci oleh pohon menjulang Yao. Untungnya, kartu rahasianya juga sangat kuat dan Void God Protection. Dewi berjubah bulan di belakang Ye Yanyu adalah tuannya, Dewi Bibi Sein Moon. Jika itu adalah Origin Core Realm yang normal, Void God Protection-ku bisa sangat melukai atau membunuhnya dalam satu gerakan.
Tetapi kekuatan hidup pohon Yao yang menjulang terlalu kuat dan akarnya merentang hingga beberapa mil. Petik 2. Ye Yanyu tidak langsung menyerang. Void God Protection dapat digunakan untuk pertahanan dan pelanggaran, dan itu bisa menggunakan 1/10 kekuatan seorang raja di Void God Realm. Dibandingkan dengan yang terakhir, pertahanan lebih aman sekarang. Dengan Void God Protection, Ye Yanyu bisa bertahan melawan Yao Tower. Bahkan Traing Tree Yao dikejutkan oleh aura perlindungan Dewa Void dan serangannya sedikit melemah. So, Zhuang Wan'er dan Qigui segera mendekati Ye Yanyu dan ketiganya berjuang keluar. Qigui juga memiliki kartu di lengan bajunya dan dengan seruan, dia minum cairan misterius yang membuat tubuhnya mengeluarkan cahaya gelap dan menjadi ringan seperti hantu. Dengan mengepalkan giginya, dia mengeluarkan beberapa hantu dari gudang hantu dan dengan lolongan mereka diserap oleh cahaya gelap Qigui. Ini memungkinkan tubuh Qigui menjadi lebih berbasis hantu jiwa dan serangan fisik kehilangan 70% dari kerusakan aslinya. Menarik, Zhao Feng terkejut dan memperhatikan dengan penuh minat. Meskipun dia bisa melihat beberapa detail, dia tidak bisa memahami prosesnya. Beberapa saat kemudian, 3 True Lord Ranks akhirnya berjuang keluar. Pohon menjulang Yao telah membayar harga yang sangat besar tetapi tidak mampu mempertahankan 3 True Lord Ranks. Di belakang, bagaimanapun, kekuatan di balik ketiga True Lord Ranks ini adalah Sekte Bintang 2 yang salah satu dari mereka dapat menyapu seluruh benua bunga Azure. Tuan Ye Yanyu bahkan adalah raja di alam Dewa Void. Petik 2. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Dia mungkin keajaiban luar biasa di benua bunga Azure. Tetapi di antara para jenius yang memiliki sumber daya, keterampilan, dan warisan yang lebih baik. Dalam setiap aspek, mereka lebih dari tingkat yang lebih tinggi daripada 10 klan besar benua bunga Azure. Karena aku sudah menggunakan Void God Protection, maka aku bisa menggunakan semuanya. Wajah Ye Yanyu menjadi dingin saat dia berbalik dan menunjuk jari-jarinya yang berwarna giok. Weng gelombang. Bulan berjubah dewi di belakangnya yang sedikit pudar melintas di udara dan membawa kekuatan yang menghancurkan dengannya. Surga bumi Yuan Qi dalam radius 100 mil langsung mulai berkumpul seperti air pasang dan dewa tampaknya muncul. Aura ini, hati Zhao Feng melonjak dan bahkan mata spiritual Tuhannya bergetar. Di depan surga bumi Yuan Qi yang masif ini, para jenius yang hadir merasa mereka sekecil semut. Semua orang merasakan tekanan menekan jiwa mereka. Bahkan sumber energi mental yang kuat Zhao Feng gemetar dan tidak bisa bergerak. Ledakan, sebuah ledakan keras terdengar melintasi ngarai. Zhao Feng melihat sosok Dewi berjubah bulan berbenturan dengan pohon Yao yang menjulang tinggi. Pohon menjulang Yao melolong ketakutan dan melindungi dirinya sendiri dengan ranting-rantingnya saat melepaskan cahaya hijau terang yang berbenturan dengan Void God Protection. Segera setelah itu, sinar bulan yang membakar mata menyinari segalanya dalam beberapa mil dan mengirimkan ledakan gelombang udara melintasi 10 mil. Tidak baik, para murid dari ketiga sekte semua menggunakan kiroh sejati mereka atau teknik rahasia untuk melindungi diri mereka sendiri. Kekuatan yang menghancurkan, hanya sisa-sisa itu dapat membunuh True Human Ranks normal. Petik 2. Zhao Feng mengedarkan kinya dari roh sejati dan membentuk lapisan petir di sekitarnya. Namun, bahkan kemudian dia merasa sulit untuk diblokir. Dari para jenius dari ketiga sekte, lebih dari setengahnya berada di puncak True Mystic Rank dan mereka memiliki teknik atau senjata rahasia mereka sendiri yang memungkinkan mereka untuk memblokirnya. Gelombang itu berlangsung selama 3 napas sebelum melemah dan semua orang menghela napas dan melihat ke atas, mereka melihat bahwa segala sesuatu dalam jarak 10 mil tertutup asap. Pukulan saat itu sudah cukup untuk menghancurkan kota kecil saat itu dan ini masih ketika perlindungan Dewa Void telah kehilangan lebih dari setengah kekuatannya. Di bawah puncaknya, pukulan dari itu sangat mungkin untuk membunuh Origin Core Realm Sovereign. So, 3 True Lord Ranks terbang kembali dan berkumpul kembali dengan para jenius masing-masing. Langkah saat itu sudah cukup untuk melukai pohon yang menjulang Yao, tapi tidak cukup untuk membunuhnya. Ye Yanyu bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan hidup dan tubuh pohon menjulang Yao terlalu kuat dan akarnya tersebar beberapa kali dengan yang terdalam turun 10 mil. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan melihat bahwa satu area pohon menjulang Yao hancur. Bahkan satu sisi pohon menjulang Yao dipenuhi dengan luka-luka. Meskipun itu tidak cukup untuk membunuh Traing Tree Yao, satu sisi terluka dan ada cacat. Hati Zhao Feng bergerak.
Item yang paling berharga dari pohon menjulang Yao bukanlah esens buah pohon Yao tetapi roh esens roh kayu. Roh kayu esensi jiwa dapat memperkuat jiwa dan itu bahkan bermanfaat bagi mereka yang berada di alam inti asal. Jika seorang kultivator di realem spirit realem bisa mendapatkan roh esens roh kayu, mencapai realem inti-inti hanya masalah waktu. Untuk pembudidaya dao jiwa, roh esensi roh kayu adalah item dari mimpi mereka. Zhao Feng jelas tahu ini, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan roh kayu esensi jiwa sendirian. Untuk mendapatkan roh kayu esens soul, mereka harus membunuh pohon menjulang Yao. Tapi pohon menjulang Yao bisa memutuskan untuk menghancurkan roh kayu esens soul sebelum meninggal. Pada saat ini, 3 True Lord Rangs terluka dan tidak punya energi untuk menyerang pohon Yao yang menjulang tinggi. Di antara mereka, Qigui adalah orang dengan cedera terberat. Benda kabut misterius yang dia minum dan teknik rahasia yang dia gunakan mengubahnya menjadi setengah kosong. Bahkan Ye Yanyu, yang memiliki luka paling ringan, lebih terluka daripada pertarungan di gua sebelumnya. Kemana Yu Luo pergi? Ye Yanyu merasa ada sesuatu yang salah dan para jenius dengan sedih menceritakan kisah kematian Yu Luo tetapi tidak sengaja menyalahkan Zhao Feng. Bagaimanapun, semua jenius melihat bagaimana Yu Luo meninggal. Dengan kepribadian Yu Luo, mungkin baginya untuk mencoba dan membunuh Zhao Feng dan mencuri hartanya. Tapi True Lord Reng terkecoh oleh seorang doppelganger dan pergi dalam jangkauan akar Training Tree Yao. Selain itu, Yu Luo bukanlah seseorang yang gegabah. Petik 2. Alis Ye Yanyu mengerut dan hanya percaya setengahnya. Mata tajamnya yang tampaknya menembus apapun yang disurvei Zhao Feng. Jika itu adalah seseorang yang bersalah, mereka akan merasa gelisah dan perubahan emosi mereka akan dilihat oleh Ye Yanyu. Namun, hati dan permukaan emosi kedua Zhao Feng sangat tenang dan Ye Yanyu bisa melihat tidak ada yang mencurigakan. Ye Yanyu mulai berpikir. Dia merasa bahwa kematian Yu Luo tidak sesederhana itu. Meskipun dipastikan Yu Luo tidak terbunuh secara langsung oleh Zhao Feng, yang terakhir mungkin masih memiliki koneksi ke sana. Bagaimanapun, hanya Zhao Feng yang dekat dengan Yu Luo. Tidak ada yang melihat Zhao Feng bergerak sebelum Yu Luo meninggal dan pada saat itu dia tidak terlihat, artinya tidak ada yang melihat dia melakukan apapun. Petik 2. Ye Yanyu mulai berpikir dan menemukan beberapa poin mencurigakan. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng juga melihat perubahan emosi Ye Yanyu. Gadis ini sangat cerdas dan bahkan jika kucing kecil pencuri itu berhasil menipunya, dia mungkin masih curiga. Zhao Feng menemukan bahwa meskipun imbalan rencananya semakin besar, risiko ketahuan juga meningkat. Dia diam-diam membuat keputusan bahwa jika tidak ada kekayaan yang lebih besar, dia akan menyelinap pergi dari Ye Yanyu. Pada titik waktu ini, dari udara terdengar suara terbang dan di antara mereka ada aura True Lord Reng yang tidak jauh lebih lemah dari Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er. Lebih dari selusin sosok muncul di awan. Tidak baik, lebih banyak bala bantuan dari sekte spiritual bulan murni. Ekspresi Moon Demon Palace dan Black Cliff Palace berubah. Mata Zhao Feng memindai angka-angka dan kelompok ini bahkan lebih kuat dari Yu Luo. Pemimpin itu adalah pemuda berjubah mistik yang kultivasinya tampaknya baru saja mencapai tahap akhir True Lord Reng belum lama ini. Salah satu alasan mengapa aku membunuh Yu Luo sebelumnya adalah karena kekuatan sekte spiritual bulan murni terlalu kuat dan dapat mengganggu keseimbangan. Apapun sekarang True Lord Reng tahap akhir datang. Petik 2. Bab 420 Langkah demi langkah bahaya. Sekte spiritual bulan murni memang layak menjadi sekte 2,5 bintang yang memiliki 5 dari 10 dewa sejati. Zhao Feng tahu ini dan karena itu, dia membunuh Yu Luo untuk menyeimbangkan ketiga sekte. Siapa yang mengira bahwa tidak lama lagi setelah kematian Yu Luo, Reng Lord sejati lainnya berasal dari sekte spiritual bulan murni yang bahkan lebih kuat dengan budidaya tahap akhir Lord Reng sejati dan sebagian besar bala bantuan berada di puncak True Mystic Reng. Ini Saudara Li Hong. Saudara Li Hong pasti telah bertemu keberuntungan di reruntuhan atau kalau tidak bagaimana dia akan mencapai tahap akhir True Lord Reng. Kecemburuan dan kegembiraan ditulis di wajah para jenius sekte spiritual bulan murni. Sebelum mereka memasuki reruntuhan, peringkat Li Hong di antara 10 True Lord Reng cukup jauh di belakang dan bahkan lebih rendah dari Yu Luo. Namun, setelah mencapai tahap akhir True Lord Reng, peringkat Li Hong dekat dengan Zhuang Wan'er dan Ye Yanyu. Li Hong, kamu datang tepat waktu. Kami membutuhkan lebih banyak orang saat ini. Petik 2.
Ye Yanyu tersenyum seperti lotus putih yang mekar. Pada titik ini, tatapan semua orang mendarat di True Lord Rank berjubah mistik, yang adalah Li Hong. Li Hong mencapai tahap akhir True Lord Rank dan membawa bala bantuan meningkatkan moral Pure Moon Spiritual Sekte. Namun, ekspresi orang-orang dari Istana Setan Bulan dan Istana Tebing Hitam sungguh-sungguh. Sekte Spiritual Bulan Murni sekarang memiliki True Lord Rank tahap akhir. Akankah generasi ini sama dengan generasi sebelumnya? Istana Setan Bulan dan Istana Tebing Hitam ditekan oleh Sekte Spiritual Bulan Murni bahkan ketika bergabung bersama. Petik 2. Cigui bergumam pada dirinya sendiri ketika cahaya putih di matanya redup. Sisi Moon Demon Palaces. Jenius yang paling sulit dari Sekte Spiritual Bulan Murni adalah Ye Yanyu dan Lu Tianyi. Lu Tianyi telah mencapai setengah langkah Origin Core Realm dan tidak terkalahkan di sini. Petik 2. Simbol bulan gelap di dahi Zhuang Waner berkilau saat rambutnya yang ungu berhembus angin. Sekte Spiritual Bulan Murni memiliki 2 dari 3 dewa sejati terkuat dan kekuatan Lu Tianyi adalah yang tertinggi tanpa keraguan. Baik Ye Yanyu dan Zhuang Waner bukan lawannya. Satu-satunya hal adalah Lu Tianyi belum muncul. Mistis yang berjubah Li Hong memimpin kelompoknya untuk bertemu dengan Ye Yanyu. Sister Ye, saya tertarik di sini oleh Void God Protection dan memang menemukan kalian di sini. Meskipun Li Hong sombong, dia masih menghormati Ye Yanyu. Dia baru saja mencapai peringkat Lord sejati belum lama ini dan masih ada sedikit perbedaan antara dia dan Ye Yanyu dan Zhuang Waner. Kekuatan perlindungan Dewa Void sangat menghancurkan dan semua orang dalam radius ribuan mil dapat merasakannya. Sepertinya ngarai ini hanya akan menarik lebih banyak jenius. Petik 2. Zhao Feng tidak banyak bicara saat dia berdiri di sudut. Dia tiba-tiba merasa pandangan memandang ke arahnya. Pandangan ini datang dari 2 murid laki-laki yang memiliki hubungan baik dengan Yu Luo dan mereka ingin mengambil pohon buah es Yao Zhao Feng tetapi tidak berhasil. Hehe, hubungan saudara Li Hong dengan saudara Yu Luo sangat baik. Saat itu, saudara Yu Luo bahkan membantu Li Hong sebelumnya. Petik 2. Bahkan jika Zhao Feng bukan pelakunya, Brother Li Hong tidak akan memberinya hari baik jika dia mau. Kedua murid laki-laki itu ternganga. Saudara Li Hong, apakah Anda melihat saudara Lu? Kata Ye Yanyu dengan hati-hati. Saudara Lu, telinga para jenius dari Sekte Spiritual Bulan Murni menusuk saat mereka mengungkapkan ekspresi kekaguman dan rasa hormat. Kakak Lu adalah Lu Tianyi, Tuan sejati nomor 1. Traing Tri Yao telah terluka, tetapi masih sangat sulit untuk membunuhnya. Jika saudara Lu ada di sini, setidaknya kita memiliki peluang 60%. Kata Ye Yanyu, dia dan saudara Lu serupa dan suka bepergian sendirian. Namun nilai roh kayu esensi jiwa terlalu tinggi dan buah, cabang dan bahkan kulit pohon menjulang Yao adalah harta karun. Itu hampir sama dengan membunuh binatang buas di Origin Core Realm. Saya melihat Brother Lu beberapa hari yang lalu dan dia membunuh gerombolan binatang buas, termasuk beberapa binatang True Lord Ranks. Namun, dia sangat sial dan dikejar oleh Sovereign di Origin Core Realm yang dia tidak bisa kalahkan dan mundur. Petik 2. Li Hong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya ketika saudara Lu disebutkan. Lu Tianyi terlalu tinggi. Normal True Lord Ranks tidak bisa mencapai levelnya. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan lidahnya ketika dia mendengar ini. Monster seperti apa yang dimiliki Sekte Spiritual Bulan Murni? Normal True Lord Ranks akan lari untuk hidup mereka ketika mereka melihat Origin Core Realm dan Lu Tianyi ini telah bertarung dengan mereka dan masih bisa melarikan diri. Tentu saja, aku juga datang ke sini untuk memberitahumu sepotong informasi penting tentang orang yang memasuki Ruins Treasure Palace. Mata Li Hong berbinar, reruntuhan istana berharga, ekspresi orang-orang dari Sekte Spiritual Bulan Murni berubah. Semua orang tahu bahwa orang yang telah memasuki Ruins Treasure Palace bukanlah salah satu dari 10 tuan yang benar dan sekarang Li Hong tampaknya tahu sesuatu. Siapa ini? Jika itu bukan salah satu dari 10 True Lord, apakah itu seseorang dari salah satu klan yang lebih kecil? Petik 2. Wajah Ye Yanyu kencang. Dia masih tidak mau menyerah. Ruins Treasure Palace adalah inti dari Purple Saint Ruins dan hanya dengan memasuki istana mereka akan menerima warisan yang sebenarnya. Tidak satu pun dari mereka. Li Hong menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan nada serius, kamu tidak akan percaya apa yang akan kulihat. Gadis yang memasuki Ruins Treasure Palace bukan milik salah satu dari 3 sisi dan bahkan mungkin bukan jenius dari Kepulauan Tianlu. Petik 2. Apa? Bagaimana?
bagaimana ini mungkin? Para jenius dari Sekte Spiritual Bulan Murni menggelengkan kepala mereka. Bahkan mereka yang dari Blackcliff Palace dan Moon Demon Palace di dekatnya tidak percaya ini. Maksudmu, orang luar, Ye Yanyu dan tatapan Kompi semuanya mendarat di Zhao Feng dan yang terakhir mengutuk dalam hatinya. Setiap mata terkunci pada Zhao Feng karena dia adalah orang luar. Ada juga satu di sini yang tidak memiliki token warisan dari 3 sekte. Petik 2. Li Hong menatap Zhao Feng dengan heran. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Apa yang akan terjadi cepat atau lambat akhirnya terungkap. Saat ini, dia menggunakan perspektif penonton untuk mendapatkan hadiah terbanyak yang dia bisa, tetapi bahaya selalu menyertai hadiah. Meskipun rencana si kecil pencuri itu baik, itu juga sangat berisiko. Namun, jika tidak melakukan ini, Zhao Feng akan merasa sulit untuk bahkan tinggal di reruntuhan. Zhao Feng, apa hubungan antara Anda dan orang yang memasuki warisan? Wajah Ye Yanyu menjadi dingin. Kulitnya mulai bersinar dengan cahaya bulan dan tampak seperti dewi yang turun saat dia melepaskan aura True Lord Rank-nya. Aku tidak tahu, saya dibawa ke sini oleh kekuatan misterius dan satu-satunya orang. Oh, dan kucing itu. Petik 2. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dengan tenang. Keadaannya saat ini sangat berbahaya dan dikunci oleh Ye Yanyu dan Li Hong. 3 True Lord Ranks dari Moon Demon Palace dan Blackcliff Palace juga mengawasi dengan seksama. Ye Yanyu tidak bisa membantu tetapi sedikit kecewa. Dia sudah bertanya pada kucing kecil pencuri tentang situasi Zhao Feng sebelumnya. Zhao Feng jelas tidak akan mengatakan dia terhubung dengan Zhao Yufei, atau akan sangat merepotkan. Dia hampir yakin orang luar yang memasuki Ruins Treasure Palace adalah Zhao Yufei karena target Purple Saint Ruin adalah Zhao Yufei. Dan Zhao Feng tidak sengaja diambil. Dunia ini sangat besar dan ada banyak kekuatan. Jika saya bisa masuk secara tidak sengaja, maka jenius lain juga bisa. Mungkin reruntuhan ungu Sein telah berubah atau rusak. Zhao Feng berkata perlahan, apa yang kamu katakan sangat logis. Menurut senior dari sekte itu, energi reruntuhan Sein ungu, habis setelah berada di sini begitu lama dan mungkin ada titik lemah. Petik 2. Mistis yang berjubah Li Hong sebenarnya setuju dengan Zhao Feng. Jika Zhao Feng adalah kecelakaan, maka mungkin ada lebih banyak kecelakaan. Pada kenyataannya, Zhao Feng mengarahkan rantai pemikiran semua orang. Selama dia tidak ada hubungannya dengan gadis yang memasuki Ruins Treasure Palace, maka kesepakatannya dengan Ye Yanyu tidak bisa digoyahkan. Lagi pula, di grup ini sekarang, Ye Yanyu masih memimpin Sekte Spiritual Bulan Murni. Sepertinya aku harus berpisah dengan orang-orang ini segera atau kalau Lu Tianyi yang peringkat pertama tiba, situasinya akan di luar kendali saya. Zhao Feng merencanakan. Pada titik ini, Zhao Feng menemukan bahwa 2 murid laki-laki yang cukup baik dengan Yu Luo berjalan ke Li Hong dan mengatakan sesuatu dengan nada rendah. Yu Luo, mati. Hati Li Hong bergetar. Berita mendadak ini membuatnya merasa seolah telah jatuh ke dalam jurang maut. Yu Luo adalah seseorang yang telah mengalami rasa sakit bersamanya. Pada awalnya, Yu Luo cukup kuat di sekte dan merawat Li Hong yang baru saja masuk. Dalam persidangan, dia bahkan menyelamatkan hidup Li Hong dan yang terakhir sangat berterima kasih kepada Yu Luo. Keduanya sangat dekat dan mengetahui bahwa Yu Luo telah meninggal, Li Hong tampak seolah-olah dia tersambar petir dan linglung. Sial, sepertinya semua keberuntunganku sudah habis. Hubungan Li Hong dan Yu Luo cukup bagus. Petik 2. Zhao Feng merasa ada yang salah. Dia akhirnya mengerti mengapa mereka berdua menatapnya dengan ternganga. Mengetahui bahwa Yu Luo telah meninggal, hati Li Hong tampaknya terpotong-potong dan dia melolong ke langit. Tentu saja, menjadi seorang ahli di True Lord Rank, ia segera mendapatkan kembali kendali atas emosinya. Bicara tentang spesifiknya, matanya menatap dingin ke arah Zhao Feng saat dia mulai menanyakan detailnya. Mengetahui bahwa Yu Luo meninggal karena mengejar Zhao Feng, wajah Li Hong menjadi dingin dan matanya mulai memerah karena niat membunuh. Berat, aku tidak peduli jika kamu membunuh Yu Luo atau tidak, tetapi jika bukan karena kamu, dia tidak akan mati. Gigi Li Hong menggigit bibirnya dan mereka mulai berdarah saat matanya penuh kebencian. Gelombang kuat aura True Lord Rank terpancar darinya dan riak cahaya biru muncul di udara. Petir dari itu bahkan lebih kuat dari warisan petir Zhao Feng. Li Hong ini mengolah jalur kilat dan telah menggabungkan air dan kilat bersama. Keterampilan dari Sek 2 bintangnya jauh lebih mendalam daripada Lightning Inheritance.
Petik 2. Semakin berbahaya, semakin tenang Zhao Feng saat mata spiritual Tuhannya menjadi lebih tajam. Bab 421 Suara Zhao Yufei. Pada titik ini, Li Hong tidak lagi menyembunyikan niat membunuh dan melepaskan aura True Lord Reng-nya yang memanggil petir dan menyirami Yuan Qi di dekatnya. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng menghadapi True Lord Reng tahap akhir. Ketika dia telah bertarung dengan Ye Yanyu sebelumnya, perbedaannya terlalu besar dan Zhao Feng tidak menggunakan semua kekuatannya. Zhao Feng tidak panik di depan aura ini dan dia memandang ke arah Ye Yanyu. Menurut kesepakatan itu, dia perlu melindunginya tetapi saat ini, dia tidak memiliki tanda-tanda melakukannya. Ye Yanyu punya rencana sendiri. Dia ingin menggunakan Li Hong untuk meredam kekuatan Zhao Feng. Ye Yanyu mulai merasa seolah-olah dia tidak bisa mengendalikan Zhao Feng dan tidak bisa melihatnya lagi. Zhao Feng telah membuat kesepakatan setelah diancam olehnya, tapi dia selalu bertindak dengan tenang dan mendapat manfaat paling banyak bertahan di antara ketiga sekte. Tidak hanya dia mendapatkan banyak harta, dia juga berdagang dengannya dan istana tebing hitam. Ye Yanyu memiliki perasaan bahwa dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan Zhao Feng lagi, terutama setelah Zhao Feng mendapatkan pohon esensi buah Yao dan menerobos dalam budidaya, membunuh Yu Luo juga. Tidak sulit bagi Zhao Feng untuk menebak pikiran Ye Yanyu. Jika dia hanya akan menonton ini berarti dia harus mengurus ini sendiri. Setelah memasuki reruntuhan Sein Ungu, Zhao Feng mengandalkan kecerdasannya untuk bertahan hidup. Hehe, apakah para jenius dari sekte spiritual bulan murni begitu tidak berguna? Zhao Feng tertawa ringan dengan nada mengejek. Tak berguna, The Moon Demon Palace dan Blackcliff Palace yang akan menonton pertunjukan terkejut. Jika para jenius sekte spiritual bulan murni tidak berguna, lalu apa istana Blackcliff dan Moon Demon Palace yang selalu ditekan oleh mereka? Tak berguna, Hillbilly, jangan sombong. Petik 2. Bahkan jika Brother Li Hong tidak menemukan masalah, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Kata-kata Zhao Feng langsung menyebabkan para jenius dari sekte spiritual bulan murni menjadi marah. Dia hampir menyinggung semua orang dari sekte spiritual bulan murni hanya dalam satu kalimat. Hahaha, kalau begitu aku akan bertanya, siapa pelakunya yang sebenarnya yang membunuh Yu Luo? Zhao Feng tertawa, pelakunya benar. Para jenius sekte spiritual bulan murni berhenti dan banyak yang beralih ke pohon Yao yang menjulang. Ini pohon Yao, seseorang secara naluriah berkata, Zeze, jika Li Hong dan dua lainnya benar-benar ingin membalas dendam, pelakunya sebenarnya ada di sana. Anda bisa membunuhnya, mengapa Anda harus menyusahkan saya? Korban, kata Zhao Feng main-main. Dia dengan sengaja menekankan kata-kata, pelakunya yang sebenarnya, dan korban. Pelakunya yang sebenarnya adalah pohon yang menjulang Yao dan Zhao Feng telah dikejar oleh Yu Luo. Dia adalah korban. Hahaha, sekte spiritual bulan murni hanya menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Bukankah ini menunjukkan betapa tidak bergunanya mereka? Petik 2. Zhao Feng tertawa ke arah langit. Kamu. Li Hong langsung terdiam dan wajah kedua murid laki-laki itu menjadi merah dan hijau. Ini bahkan membuat wajah para murid lainnya memerah. Mereka tidak mencari cara untuk membunuh pelakunya yang sebenarnya tetapi menemukan masalah bagi korban. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, sepertinya mereka takut pada yang kuat dan hanya menggertak yang lemah. Sekte spiritual bulan murni adalah kekuatan lurus yang perlu mengikuti keadilan. Karena itulah Zhao Feng bekerja dengan sekte spiritual bulan murni dan bukan istana tebing hitam atau istana setan bulan. Hahaha, sekte spiritual bulan murni kehilangan semua wajah mereka. Mereka hanya sekelompok orang yang berpura-pura menjadi orang benar tetapi dalam kenyataannya, mereka hanya menggertak yang lemah. Para murid Blackcliff Palace dan Moon Demon Palace mengejek. Menjadi musuh mereka tidak keberatan mengenai sekte spiritual bulan murni saat mereka turun. Ekspresi para murid dari sekte spiritual bulan murni semuanya sangat jelek dan bahkan Ye Yanyu merasa bahwa dia telah kehilangan muka. Brother Li Hong, saya memiliki kesepakatan dengan Zhao Feng. Kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan setelah reruntuhan ditutup. Petik 2. Li Hong merasa seolah-olah kehilangan muka untuk semua orang dan sangat tidak mau. Berat, aku hanya akan menggunakan satu gerakan karena Sister Ye. Tepat setelah dia mengatakan ini, Li Hong melintas ke arah Zhao Feng dan perubahan tiba-tiba membuat ekspresi Ye Yanyu berubah tetapi dia tidak bisa menghentikannya tepat waktu.
Li Hong telah kehilangan banyak wajah dan dia jelas ingin mengajar Zhao Feng pelajaran atau bahkan membunuhnya. "Pak," riak telapak tangan Li Hong dengan kilat biru yang berisi mobilitas air dan kekuatan destruktif petir. Karena kontrolnya yang sempurna, tidak ada orang di dekatnya yang akan terluka. Telapak tangan ini pasti cukup untuk membunuh siapapun di bawah True Lord Rank. Jika Zhao Feng menggunakan 3 bunga teratai berharga dan kekuatan garis keturunannya, dia tidak bisa mengambilnya tetapi dia memutuskan untuk menjadi kuat sampai akhir. Persetan, Zhao Feng meraung saat tubuhnya melepaskan aura yang menakutkan. Pada saat itu, 1/10 dari sumber roh sejati bajak laut water mulai terbakar yang memungkinkan kekuatan pertempurannya terbalik beberapa kali. True Mystic Rank yang normal tidak akan bisa mengendalikan kekuatan ini karena level mereka tidak cukup, tapi tingkat energi mental Zhao Feng telah mencapai tahap awal dari True Lord Rank. Dia bisa mengendalikan kekuatan kacau dari membakar sumber roh sejati. Dan hati air gelap dan pohon Yao Essence Fruit memperkuat tubuhnya. Boom! Telapak tangan Zhao Feng sepertinya membuat 100 bunga mekar dan terbakar di langit. Dia membakar sumber roh sejatinya, semua orang waspada. Ye Yanyu melintas dan mengusap tangannya, menciptakan penghalang cahaya bulan yang memisahkan kekuatan di antara keduanya. Peng! Sebuah lubang yang dalam dibuat di tanah dan diperpanjang hingga 10 meter sebelum dihadang oleh Ye Yanyu. Jika kekuatannya tidak begitu terkonsentrasi, semuanya dalam 1 mil akan diratakan. Banyak murid dari Sekte Spiritual Bulan Murni dikirim terbang oleh gelombang udara dan dalam debu, sosok mendarat di sebelah Ye Yanyu dengan senyum. "Nak, kau akan mati." Suara marah Li Hong terdengar dari dalam debu. Li Hong sangat berantakan dan rambut serta pakaiannya kotor. Para murid dari ketiga sekte semua tertegun. Sepertinya Zhao Feng telah di atas angin saat itu. Meskipun Li Hong tidak terluka, dia tampak berantakan seolah-olah dia telah ditipu. "Berhenti!" seru Ye Yanyu dingin dan mengirim riak cahaya bulan yang mendorong Li Hong mundur beberapa meter. "Kakak Ye, kau melindungi orang luar." Mata Li Hong merah cerah saat dia mengertakkan giginya, tapi dia sangat waspada dengan kekuatan Ye Yanyu bahkan jika yang terakhir terluka. Zhao Feng berdiri di sebelah Ye Yanyu dan yakin dia tidak akan melakukan apa-apa. Pertama, Ye Yanyu mengatakan bahwa dia bekerja dengan Zhao Feng dan memperingatkan Li Hong. Li Hong menyerang Zhao Feng tidak memberikan wajahnya. Kedua, Li Hong hanya mengatakan, 1 langkah, tetapi tidak menepati janjinya, membuat Sekte Spiritual Bulan Murni kehilangan lebih banyak wajah. Dapat dikatakan bahwa hanya dalam waktu singkat, Li Hong telah kehilangan hampir semua wajah Sekte Spiritual Bulan Murni dan bahkan Ye Yanyu tidak tahan lagi. "Apakah kamu pikir kamu belum cukup kehilangan muka?" kata Ye Yanyu dingin. "Saya." Li Hong tampaknya menyadari ketegarannya. Dia memang telah menggunakan satu gerakan dan melawan Ye Yanyu dengan melakukan itu. Pada saat ini, para murid dari Sekte Spiritual Bulan Murni merasa seolah-olah tidak ada cahaya di wajah mereka. Li Hong penuh dengan frustrasi. "Jika kamu punya waktu, kamu harusnya berpikir tentang bagaimana menghadapi pohon Yao yang menjulang tinggi. Dengan begitu kita bisa membalas saudara Yu Luo dan mendapatkan hadiah pada saat yang bersamaan." Kata Ye Yanyu. "Sister Ye, kamu benar. Yang paling penting saat ini adalah membunuh pelaku sesungguhnya. Adapun bocah ini, saya akan melihatnya setelah reruntuhan ditutup." Petik 1. Li Hong akhirnya tenang. Dia sudah menggunakan satu gerakan dan jika dia melanjutkan, itu hanya akan membuat yang lain menertawakannya. Kekacauan ini akhirnya beres. Pemuda berambut biru ini tidak sederhana. Petik 2. Zhuang Waner dari Istana Setan Bulan memandang pemuda di sebelah Ye Yanyu. Ye Yanyu juga melirik Zhao Feng. Sumber roh sejati yang baru saja dibakarnya jelas berbeda dengan miliknya. Langkah Li Hong tidak sia-sia. Setidaknya, dia menemukan salah satu kartu tersembunyi Zhao Feng. Zhao Feng memiliki sumber roh sejati lain di dalam tubuhnya dan meskipun itu tidak di True Lord Rank, itu telah mencapai puncak True Mystic Rank dan jika Zhao Feng membakarnya tanpa mempedulikan harganya, itu dapat mengancam mereka yang ada di True Lord Rank. Saya katakan sebelumnya bahwa pemuda ini tidak sederhana. Tidak heran dia tidak takut ketika berdagang dengan kami. Petik 2. Ekspresi Cigui serius dan merasa beruntung bahwa dia tidak menyerang Zhao Feng sebelumnya. Li Hong saat itu hanya santai bergerak dan ditipu olehku. Pikiran Zhao Feng tenang. Segera, para jenius dari ketiga sekte berkumpul bersama sekali lagi dan mulai membahas bagaimana menghadapi pohon Yao yang menjulang tinggi.
Pohon menjulang Yao telah terluka oleh perlindungan Dewa Void dan ada celah di dalamnya sekarang. Zhao Feng menguap saat dia kehilangan minat. Bahkan jika mereka membunuh Traing Tri Yao, dia tidak akan mendapatkan roh kayu Essence Soul kecuali dia ingin menjadi musuh ketiga sekte. Pada saat ini, saudara Zhao Feng, suara akrab dari seorang gadis terdengar di benak Zhao Feng. Siapa itu? Zhao Feng melompat ketakutan. Suara ini sangat akrab. Sepertinya, Zhao Yufei. Tapi mengapa suara Zhao Yufei muncul di benaknya? Detik berikutnya, sosok buram muncul di pikiran Zhao Feng dan itu adalah Zhao Yufei. Zhao Yufei dalam benaknya tersenyum samar, kakak Zhao Feng, aku pewaris reruntuhan Sein Ungu, tapi aku mungkin butuh bantuanmu untuk benar-benar mengendalikan reruntuhan.